Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Pak Yun yang telah memberikan kesempatan kepada kelompok 5 untuk mempresentasikan hasil diskusi kami. Di sini, kelompok 5 akan menjelaskan tentang Traffic and Transportation, di mana adapun kelompoknya yaitu Rismawati dengan NIM 71214, Delia Aristama dengan NIM 81067, saya sendiri, Hani Kurniawati dengan NIM 81080, Andika Aulia Rahman dengan NIM 81086, dan Anissa Widya Pramesti dengan NIM 81087. Traffic and Transportation. Sistem transportasi berguna untuk memindahkan barang antara titik asal sampai tujuan dengan menggunakan kendaraan dan peralatan. Aktivitas traffic and transportation berhubungan dengan bagaimana mengatur pergerakan produk atau barang dengan meliputi aktivitas-aktivitas sebagai berikut. Yang pertama adalah pemilihan moda transportasi shipment atau alat angkut, misalnya seperti kereta api, truk, transportasi air, transportasi udara, dan lain-lain. Kemudian, yang kedua ada pemilihan jalur. Yang terakhir, yaitu mengikuti aturan transportasi lokal atau nasional, serta persyaratan pengangkutan domestik maupun internasional. Transportasi berhubungan dengan bagian dalam dan luar departemen atau divisi logistik dengan bagian yang pertama ada bagian finansial seperti biaya pengiriman, kedua bagian engineering seperti pengemasan, ketiga bagian transportasi seperti peralatan, keempat ada bagian manajemen persediaan seperti bahan baku, komponen, dan gudang jadi, kelima ada bagian hukum seperti kontrak pemilihan supplier, keenam ada bagian marketing seperti standar pelayanan pelanggan, ketujuh ada bagian klaim dokumentasi, kedelapan ada pergudangan seperti suplai peralatan, dan kesembilan ada bagian penjadwalan. Selanjutnya yaitu ada tujuan dari transportasi. Tujuan dari transportasi di sini terdapat dua. Yang pertama, untuk membawa bahan dan barang. Yang kedua, untuk menyediakan penyimpanan sementara di gudang persediaan transit. Selain itu, tujuan dari penyelenggaraan transportasi ini bertujuan untuk memberikan suatu pelayanan jasa yang dibutuhkan oleh masyarakat di setiap harinya. Yang selanjutnya yaitu ada penyelenggaraan transportasi. Ini juga berperan mendorong pemerataan pembangunan, melayani kebutuhan masyarakat luas baik di pedesaan maupun di perkotaan, dengan harga yang terjangkau dan bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat di wilayah. Selanjutnya yaitu materi transportasi. Menurut Nasution, transportasi diartikan sebagai pemindahan barang atau manusia dari tempat asal ke tempat tujuan. Maksudnya dari tempat asal, kegiatan pengangkutan dimulai, dan ke tempat tujuan berarti kegiatan tersebut diakhiri. Sehingga dari kegiatan tersebut terdapat 3 hal, yaitu yang pertama, adanya muatan yang diangkut, yang kedua ketersediaannya kendaraan sebagai alat angkutan, dan yang ketiga terdapat jalan yang bisa dilalui. Selanjutnya itu ada peran transportasi dalam ekonomi yang sangat penting dalam pertumbuhan ekonomi masyarakat dan merupakan urat nadi dalam pembangunan ekonomi suatu negara. Maka dari itu, keberhasilan pembangunan di bidang ekonomi harus dijunjung dengan pengembangan sistem informasi yang lebih baik, sesuai dengan kebutuhan dan perkembangan zamannya. Yang selanjutnya yaitu ada manfaat transportasi secara ekonomi. Yang pertama yaitu ada perpindahan orang. Transportasi menjadikan orang-orang lebih cepat dan lebih mudah untuk berpindah dari satu tempat ke satu tempat lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada pemindahan barang. Transportasi menjadikan barang-barang yang sudah dikirim dari tempat produksi ke tempat lain menjadi lebih mudah. Yang ketiga, menjaga kestabilan harga barang. Transportasi menjadikan suplai barang lebih mudah dan terjamin sehingga harga tetap stabil. Yang keempat, meningkatkan nilai ekonomi suatu kawasan atau wilayah. Transportasi meningkatkan produktivitas dan nilai jual suatu kawasan, misalnya hasil industri, hasil pertanian, dan tanah, juga lain-lain. Yang kelima, perkembangan wilayah.
transportasi dapat mempercepat perkembangan suatu wilayah, dan keterbatasan transportasi juga bisa menghambat perkembangan wilayah. Di sini saya akan menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi transportasi. Terbagi menjadi 3, yaitu yang pertama, jarak. Pertambahan jarak akan berakibat terhadap pertambahan biaya. Namun, pertambahan biaya ini cenderung akan berkurang atau lebih murah ketika jarak itu terus bertambah. Yang kedua, ada berat barang. Volume barang akan mempengaruhi transportasi. Semakin berat barang, maka biaya persatuan barang akan lebih murah. Dan yang ketiga, ada tingkat kepadatan dan kemudahan bentuk. Semakin mudah penyusunan barang, berarti semakin ekonomis, karena barang tersebut akan semakin memaksimalkan penggunaan kapasitas moda. Yang materi traffic and transportation yang akan menyampaikan tentang stakeholder dalam transportasi atau pihak-pihak dalam transportasi. Nah, di sini pihak-pihak dalam transportasi ini ada 5. Yang pertama ada pengirim, yang kedua penerima, yang ketiga ada armada pengangkutan atau kurir, yang peran keempat ada pemerintah, yang terakhir ada publik atau masyarakat. Dalam yang pertama, yang stakeholder transportasi yang pertama pengirim. Pengirim dan penerima adalah pihak-pihak yang memerlukan pergerakan produk antara dua lokasi dalam rantai pasok. Umumnya, pengirim berkepentingan terhadap penyelesaian transaksi penjualan atau pembelian produk. Keberhasilan transaksi tersebut membutuhkan pergerakan barang-barang dari lokasi asal ke lokasi tujuan dengan biaya transportasi yang paling rendah. Bagi pengirim dan penerima, isu-isu penting yang harus disolusikan adalah waktu pengambilan dan pengantaran barang, waktu singgah, kehilangan dan kerusakan barang, penagihan, dan keakuratan informasi. Nah, selanjutnya dalam stakeholder transportasi ini ada armada atau perusahaan penyedia jasa transportasi atau bisa disebut sebagai kurir atau agen. Kurir merupakan pihak yang menyelenggarakan transportasi barang. Sebagai perusahaan penyedia jasa transportasi, kurir akan membebankan tarif angkutan semaksimal mungkin dan minimalkan biaya tenaga kerja dan biaya operasional kendaraan. Untuk mencapai tujuan ini, kurir melakukan koordinasi waktu pengambilan dan pengantaran barang untuk beberapa pengirim dengan cara konsolidasi agar dapat mencapai operasional yang efisien. Kurir membuat keputusan investasi yang terkait dengan keputusan bisnis dan operasional transportasi seperti mobil truk, pesawat udara, kapal, lokomotif, dan lain-lain, dan menyelenggarakan bisnis transportasi dengan biaya operasional yang efisien untuk memaksimalkan tingkat pengembalian atas aset yang telah diinvestasikan. Nah, stakeholder transportasi yang selanjutnya ada peran pemerintah. Pemerintah berperan dalam transportasi melalui penyediaan infrastruktur yang dibutuhkan, seperti pembangunan jalan raya, pelabuhan, bandar udara, jalan kereta api, kebijakan regulasi transportasi, dan pelayanan pemerintah. Untuk menyelenggarakan transportasi dalam rangka mendorong pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, dan peningkatan kinerja logistik nasional. Hampir semua infrastruktur transportasi dimiliki dan dikelola sebagai barang atau layanan publik. Untuk itu, kebijakan transportasi diarahkan untuk menciptakan lingkungan usaha yang fair dan kompetitif, mencegah monopoli, keseimbangan lingkungan, dan hemat energi. Nah, stakeholder transportasi yang terakhir ada peran publik atau masyarakat. Pada pihak terakhir dalam sistem transportasi adalah publik. Publik berkepentingan terhadap kebutuhan transportasi yang dapat dijangkau dengan mudah, biaya murah, aman, selamat, dan memperhatikan keberlanjutan lingkungan. Secara tidak langsung, publik
menciptakan permintaan jasa transportasi dengan cara pembelian produk-produk. Mungkin dari kelompok kami dan dari saya, sekian. Mohon maaf bila ada kesalahan atau kekurangan. Mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.